Istri Nabi adalah ibu daripada orang-orang yang beriman. Karena itu di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih utama terhadap orang-orang yang beriman dari diri mereka sendiri. Maksudnya orang beriman itu harus mengorbankan nyawanya untuk Nabi. Karena Nabi itu aula, lebih utama daripada diri mereka sendiri orang beriman. Wa azwaju, dan istri-istrinya Nabi ummahatuhum, ibu daripada orang-orang yang beriman. Ibu di sini bukan ibu seperti yang melahirkan, tapi ibu sebagai pembimbing utama. Pembimbing utama dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu Khadijah Al-Kamilah. Istri Nabi yang pertama yaitu Sayyidah Khadijah, wanita yang sempurna. Kalau kepingin tahu wanita sempurna ya Sayyidah Khadijah. Sehebat apapun perempuan di saat ini, kalau nggak ngikuti Sayyidah Khadijah tidak dikatakan sempurna. Kalau kepingin tahu perempuan yang sempurna, perempuan ada yang ngaku sempurna, cek cocokkan dengan Sayyidah Khadijah. Kalau sama dia sempurna. Kalau nggak sama, ya nggak sempurna namanya. Saya sudah berbuat seperti ini, ya podo tidak sama Sayyidah Khadijah. Kalau sama sempurna. Ini karena contoh yang sempurna dari perempuan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau awwalu nisaihi, istri pertama Nabi. Wa afdaluhunna, yang paling afdal daripada istrinya Nabi. Selain yang pertama, yang paling afdal. Mengapa kok dikatakan paling afdal? Alasannya banyak. Alasannya banyak karena diantaranya bahkan setelah wafatnya Sayyidah Khadijah menikah dengan seorang gadis Sayyidah Aisyah yang selalu disebut oleh Nabi Sayyidah Khadijah, yang selalu disebut oleh Nabi Sayyidah Khadijah, sampai Sayyidah Aisyah itu cemburu. Biasanya itu perempuan cemburu dengan orang yang hidup, ini enggak, perempuan cemburu dengan orang yang sudah meninggal. Kenapa? Selalu sering disebut oleh Nabi. Bahkan teman-teman Sayyidah Khadijah itu dianggap temannya Nabi. Artinya Nabi masih ada perhatian kepada mereka. Saking cintanya Nabi dengan Sayyidah Khadijah. Nah, ini makanya paling afdal daripada istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di sisi Nabi. Begitu juga di sisi Allah, karena salah satu dari 4 wanita yang sempurna yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menempati surganya Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi pemimpin perempuan di masanya. Dan hadis itu telah dibahas di penjelasan tentang Sayyidah Khadijah. Ya. Siapa saja perempuan itu, iling-ilingan dewi, lek lali salai. Iling-ilingan dewi, lek lali salai. Bahwa salah satu di antara 4 orang ini adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya. Insyaallah akeh lali nih. Juga alasannya karena beliau adalah induk dari keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya istri Nabi yang tidak pernah diduakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menikah dengan Sayyidah Khadijah, tidak pernah Nabi menikah dengan perempuan lain. Nah, ini juga jadi resep. Ya, kalau kepingin suaminya nggak nikah lagi, anda nono wedok-wedok gue kepingin gak rapi mana kan tadi Sayyidah Khadijah. Tapi hati-hati dijawab balik kan. Ngomong gak kayak Rasulullah, ngono bingung kan. Ya, jangan macam-macam. Perempuan itu punya 1000 alasan ya. Artinya ini loh gambaran perempuan yang sempurna.
Saking besarnya pengorbanan Sayyidah Khadijah, begitu juga sikapnya Sayyidah Khadijah terhadap Rasulullah, sehingga nggak membuat Rasulullah ingin menikah lagi. Nah, memang itu resepnya, ya itu resepnya. Kalau kepingin seorang wanita itu nggak kepingin suaminya nikah lagi, ya wes, yang sempurna seperti Sayyidah Khadijah, insya Allah gak koper ngono lho. Sing lanang kate Nabi maneh gak koper. Kenapa? Melihat bidadari di rumah terus. Seliane ablas wis. Ya. Pulang sambutannya senyuman, gak tahu mencurang. Ya. Keluar gak pernah ditanya kapan mulai nih, di WA, di telepon gak tahu. Terserah. Suaminya mau pulang, gak mau pulang, gak pulang. Tapi ojo jagongan. Ya, kalau Nabi keluarnya berdakwah di jalan Allah, Sayyidah Khadijah nggak mempertanyakan. Pengajian ditakoni, nang warung nggak takoni, kerja nggak ditakoni, kok nggak mulai sih nggak takoni. Apa kerja golek duit? Pengajian suwe ta mulai nih. Ya. Juga satu-satunya istri Nabi yang nggak pernah membuat Nabi marah. Satu-satunya istrinya Nabi yang nggak pernah membuat Nabi marah. Sayyidah Aisyah pernah membuat Nabi marah. Istri-istri yang lain, Sayyidah Hafsah pernah membuat Nabi marah. Bahkan sempat Nabi mentalaknya dalam satu riwayat. Sampai di masa itu terpecah menjadi dua kubu istrinya Nabi ini. Tapi zaman Sayyidah Khadijah nggak pernah Sayyidah Khadijah membuat Nabi marah, sekalipun nggak pernah. Ya, kenapa? Nggak tahu nuntut, tadi nggak tahu ngamuk. Los Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Sayyidah Khadijah satu-satunya perempuan dari istrinya Nabi yang punya anak. Dan Nabi punya anak dari Sayyidah Khadijah. Istri-istri yang lain nggak ada. Mau Sayyidah Aisyah, mau Sayyidah Ramlah, Zainab, Juwairiyah dan yang lainnya, Sofia, semuanya nggak punya anak. Hanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, Nabi punya anak laki-laki Ibrahim. Itu pun bukan dari istrinya Nabi, tapi dari perempuan yang dihadiahkan oleh Muqawqis kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai budak dan menjadi perempuan yang merdeka sebabnya. Ya, dimerdekakan karena sebab memiliki anak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Maria, dan itu sudah diceritakan di beberapa pertemuan sebelumnya. Lah begitulah Sayyidah Khadijah yang telah mendahului para perempuan di masanya untuk masuk Islam. Karena pertama perempuan yang masuk Islam adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Sebelum yang lainnya, sebelum putri-putrinya, yang pertama masuk Islam adalah Sayyidah Khadijah. Karena ketika Nabi pulang dari Gua Hira setelah mendapatkan wahyu dan meminta untuk diselimuti, zammiluni zammiluni atau dasiruni dasiruni, Nabi masuk rumahnya membawa bertemu dengan Sayyidah Khadijah diselimuti. Kemudian berangkat ke sepupunya Sayyidah Khadijah. Siapa itu namanya? Waraqah bin Naufal. Ya, Waraqah bin Naufal. Datang, dikatakan bahwa yang datang kepada Nabi adalah Jibril, membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dari situ mereka langsung beriman. Yang pertama Sayyidah Khadijah, Zaid bin Harithah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 4 orang pertama kali yang masuk Islam. Yang pertama siapa? Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Yang pertama beriman kepada Nabi. Beliau juga orang yang mengemban
kesulitan-kesulitan berat, beban yang ada di perjalanan pertama kenabian. Saat pertama menjadi nabi, otomatis namanya pertama kali terjun ke masyarakat pasti dimusuhi. Ya, seperti halnya anak pondok yang awal-awal dulu ya dimusuhi oleh orang-orang sekitarnya. Dan itu sudah pasti, kemanapun sesuatu yang baru itu pasti akan dimusuhi ketika dia memunculkan hal yang berbeda. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan yang berbeda dengan apa yang mereka anut sebelumnya. Dan berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun tidak ada yang memprotesnya. Muncul hal baru, ya pasti ditolak, dimusuhi, dicela, dicaci, dihina. Biasanya perempuan yang melihat suaminya diperlakukan seperti itu, dia nggak kuat, lebih baik berpindah atau sekalian berpisah. Tapi beliau enggak, justru beliau sabar menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kesulitan hal tersebut. Beda dengan istri-istri yang lain. Ibaratnya kalau istri-istri yang lain kari enak etok, walaupun tetap sulit tuh ya. Bagaimana bisa kita bayangkan istri-istrinya Nabi itu ditinggal Nabi perang, kadang ikut bersama Nabi untuk peperangan, juga merasakan kesulitan, tapi tidak seperti di masa Sayyidah Khadijah pertama-tama. Ibaratnya misalnya ya kayak orang yang berdakwah dengan istri pertamanya, kemudian dia menikah lagi, istri pertamanya meninggal, ya dia menikah lagi di tempat yang sama yang dulunya dia sudah merintis, ini melanjutkan, ya ini juga mendapatkan kesulitan istri yang kedua, tapi nggak seperti yang pertama kesulitannya, karena pertama nggak punya temen, dimusuhi juga. Kalau yang lainnya enggak, sahabatnya Nabi orang yang Islam sudah banyak, ya temennya juga tambah banyak. Kalau yang pertama sepi, ya, hidup sangat susah. Beliau juga yang merasakan, satu-satunya istrinya Nabi yang merasakan ketika diboikot di kota Mekah yang berada di Syi'ib Bani Hashim. Nggak ada yang ngasih makan, nggak ada yang mau jual beli dengan mereka. Duit tapi duit gak ganggu. Kenapa diboikot? Masih miliarder percuma lah diboikot ya. Gak bisa apa-apa. Sehingga sampai sakit parah dan meninggal karena sebabnya. Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau satu-satunya yang saat itu bersama Nabi menjadi istrinya Nabi. Saat itu bersama Nabi menjadi istrinya Nabi, karena Sayyidah Aisyah sudah dilahirkan tapi masih kecil, bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau Sayyidah Khadijah yang malaikat Jibril sering turun kepada Nabi mengucapkan salam kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sering ketika malaikat Jibril turun kepada Nabi itu titip salam dari Allah untuk Sayyidah Khadijah. Sering yang titip salam Allah, titipnya kepada malaikat Jibril, sampaikan melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang ada dua orang yang mendapatkan keistimewaan seperti itu, juga berlaku kepada Sayyidah Aisyah. Ya, Sayyidah Aisyah juga mendapatkan keistimewaan, malaikat Jibril sering turun kepada Rasulullah walaupun ada Sayyidah Aisyah di situ. Kalau dengan istri yang lain nggak ada. Kalau dengan Sayyidah Aisyah, malaikat Jibril masih turun. Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Aisyah. Karena itu Sayyidah Aisyah adalah perempuan kedua yang menjadi paling afdal di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang mendapatkan salam hanya Sayyidah Khadijah. Dan dua-duanya ini yang bisa merasakan kehadiran malaikat Jibril. Jadi kalau malaikat Jibril datang itu mereka merasakan, kan nggak kelihatan, tapi bisa merasakan Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Khadijah. Karena itu cerita tentang ketika Rasulullah mau wafat, itu kan Sayyidah Aisyah mengatakan mahadza bihisi Jibril. Ini bukan perasaanku terhadap kedatangan malaikat Jibril ini. Beda, ini malaikat yang lain ini. Ketika malakul maut yang datang.
wal wahidah min nisa'ihi allati basyaraha Allah taala bi baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fiha wala nasab. Dan satu-satunya istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberi kabar gembira bahwa beliau mendapatkan rumah di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, sudah mendapatkan jaminan masuk surga di masa hidupnya Nabi. Padahal istri-istrinya Nabi yang lain nggak dapat jaminan. Secara lisannya Nabi menyatakan nggak pernah. Tapi Sayyidah Khadijah mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Nabi Muhammad, mendapatkan rumah di surga Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada kebisingan dan kepayahan di dalamnya. Karena itu di antara 4 perempuan yang sempurna, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu-satunya istrinya Nabi yang dimakamkan di Mekah, ya, di Hajun, di Mekah. Satu-satunya istrinya Nabi. Bahkan dulu dibuatkan ada kubahnya. Namun pada beberapa puluh tahun yang lalu dihancurkan. Tapi dulu ada kubahnya. Di sana ada kubahnya, dan orang yang disebutkan keistimewaan kedekatannya dengan Sayyidah Khadijah yaitu Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, abahnya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar Surabaya, Bondowoso yang meninggal di Surabaya. Abahnya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, ya, orang yang paling disenangi oleh Sayyidah Khadijah dalam keistimewaan beliau, di antara manaqib beliau, ya. Bahkan ketika Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar itu setelah memukul Imam Masjidil Haram karena khutbahnya panjang, sholatnya pendek, khilafus sunnah. Sunnahnya itu khutbah pendek, sholatnya panjang. Ini Jumatan dibalik, khutbahnya panjang, kemudian sholatnya cepat. Dipukul oleh Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar karena khilafus sunnah, menentang sunnahnya Nabi SAW. Dikejar-kejar, sembunyinya di kubahnya Sayyidah Khadijah. Padahal saat itu digembok. Nah, kalau kita digembok kan loncat. Ini nggak bisa loncat karena ke pintunya itu ya di anunya kubahnya, nggak bisa masuk harusnya. Ini masuk ke dalam, dibuka dicari nggak ada. Ya disembunyikan oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Dilindungi, kenapa? Dicintai oleh Sayyidah Khadijah. Nah, sampai beliau yang merangkum hadrah untuk Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau juga wanita, istri yang selalu mendukung Nabi, menolong Nabi, dan menghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dakwah yang dilakukan oleh Nabi itu tidak didasari dengan kesenangan hati terus. Ada masa-masa Nabi itu sumpek, tapi sumpeknya Nabi bukan karena dimusuhi, ya. Seperti kita dibingungi, dimusuhi ya, dibingungi jarno. Biasa dimusuhi orang dakwah ya, biasa. Cuma yang dibingungi Nabi itu bagaimana orang-orang ini kok nggak mau beriman. Bagaimana caranya itu mereka beriman, karena Nabi nggak mau ada orang yang mati dalam keadaan kafir. Ketika mereka tidak menerima dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang dikhawatirkan Nabi. Selalu yang dipikirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Kalau kita kan santai ya, melbu omah wis gak mikir sini, ya apa dakwah iki silali kabeh wis. Kalau Nabi enggak, sekalipun di rumah, makanya sumpek di rumah, sumpek dihibur oleh Sayyidah Khadijah. Kita mulai sumpek tambah nemen. Yo, oh ndalo bojone ngregetno tambah nemen sumpeke. Nah, seorang istri semestinya selalu menghibur suaminya, ya, hiburannya lek ulama ya situ tok ana maneng wis. Binafsiha, beliau membantu, menolong dan menghibur Nabi dengan dirinya sendiri. Wa hasabiha, martabatnya. Bayangkan dari orang kaya raya, orang yang dihormati oleh orang kafir Quraisy, disegani oleh orang kafir Quraisy ketika setelah menikah dengan Nabi, karena mereka memusuhi Nabi juga dimusuhi, direndahkan. Dikorbankan martabatnya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Hartanya yang asalnya kaya raya jadi miskin, habis, nggak punya apa-apa. Ya, duduk digawe judi karo bojone. Ya, digawe rabi maneh karo bojone, bukan. Untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lah di sini letak keistimewaan yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah yang tidak dimiliki oleh istri-istri yang lain. Nah, karena itu didik anak-anak kita agar bisa menjadi seperti Sayyidah Khadijah. Lek didik bojo kepengin Sayyidah Khadijah wis gak mungkin, sulit ya. Sulit kalau didik istri. Ya, kita mendidik anak-anak kita, sing anak wedok ya, didik anak-anak kita menjadi anak yang seperti Sayyidah Khadijah. Ya. Jadi menjadi perempuan yang sempurna, mengikuti jejaknya sehingga menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menolong kita kelak di surga. Nah, ketika kita kesulitan, ya anak perempuan itu yang akan membantu kita yang lebih utama. Karena dalam riwayat disebutkan kalau punya anak perempuan 3, kata Nabi SAW, dia didik dengan baik, dikasih makanan yang halal sampai menikah, dia akan menjadi penolongnya kelak di hari kiamat. Yang membuat dia masuk surga ya anak-anaknya itu. Ketika anaknya menjadi anak yang sempurna, benar-benar mengikuti seperti apa yang diajarkan oleh Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Bahkan ada yang mengatakan, kalau 2 ya Rasulullah. Ya wis, kalau 2 enggak apa-apa. Punya anak 2 perempuan seperti itu calon penghuni surga. Mencoba waktu itu ada ngomong, kalau 1 ya Rasulullah, tambah enak maneh. Saking gak ono ya. Loro wis minimal. Sing duwe siji sian ya nambah. Ibu siji gak iso nambah ibu maneh. Wallahu a'lam. Amin.